Sampai jumpa, saya Anas Iwanto dari INDLC. Nah, kita akan lanjutkan sesi kemarin yang 1, 2, 3. Sekarang kita akan masuk pada sesi yang keempat, yaitu memimpin dengan tindakan dan berani bertanggung jawab. Di sini yang penting adalah mengerti diri sendiri dahulu sebelum mengerti orang lain. Kuncinya adalah Anda harus memahami dulu bagaimana Anda membangun kemampuan atau mempunyai gaya leadership yang tepat menurut Anda. Ya, artinya kalau Anda orang yang lebih pendekatan emosional atau lebih senang dengan pendekatan yang natural dengan orang lain, Anda pahami dulu apa kelebihannya. Tapi kalau Anda orang yang direktif, dominan, lebih senang untuk langsung memberikan arahan, Anda pahami juga dan bagaimana kita menyesuaikan dengan orang lain. Tentunya ini bisa menjadi kolaborasi yang bagus. Berikutnya, akui kesalahan. Ini merupakan poin yang paling sulit dilakukan seorang leader. Tapi impact psikologisnya luar biasa besarnya. Dari berbagai macam pengalaman yang saya lihat, seorang pimpinan yang berani mengakui kesalahan dan meminta maaf kesalahan atas keputusan mereka, umumnya bawahan mereka menjadi sangat respect. Karena mereka melihat sisi human dari atasan mereka, sehingga mereka juga lebih mudah untuk berhubungan, berinteraksi dengan atasan. Berikutnya, belajar dari kesalahan. Seorang pemimpin harus mau belajar dari kesalahannya. Mereka tidak gengsi, mereka tahu bahwa mereka juga manusia yang bisa melakukan kesalahan, tapi yang jelas mereka harus segera bangkit untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dan dijadikan bahan pelajaran, bahkan mungkin diajarkan kepada bawahan mereka masing-masing. Tindakan itu lebih jelas daripada perkataan. Show me, don't tell me. Ini tentunya sudah merupakan ungkapan yang cukup lama ya. Jadi kita harus juga bisa menunjukkan sesuatu itu berdasarkan apa yang nyata bisa mereka lihat. Bukan apa yang Anda jelaskan, bukan kata-kata yang Anda minta dari mereka. Anda harus jadi role model dan contoh, termasuk juga bahasa tubuh ketika Anda menghadapi satu kondisi yang menekan luar biasa. Banyak pimpinan ketika mereka menghadapi tekanan, ekspresinya menjadi lesu, menjadi panik, marah, dan lain sebagainya, itu akan memberikan impact yang negatif buat bawahan mereka. Tapi kalau Anda tetap tampil tenang, cool menghadapi sesuatu, itu membuat bawahan pun melihat Anda sebagai orang yang mampu mengendalikan situasi dan menyelesaikan masalah. Ada satu kisah yang menarik, ya, yang terjadi di India. Jadi ada sekelompok orang ingin belajar dari seorang pertapa terkenal yang memiliki kuil di atas Gunung Himalaya. Lalu ketika mereka datang ke sana, mereka bertemu dengan seorang pemandu, dikirim untuk membantu mereka. Lalu sepanjang perjalanan dari bawah menuju puncak Gunung Himalaya, pemandu tersebut menyiapkan makanan buat mereka. Ikut mengangkat barang, melakukan semua perintah mereka. Dia juga mengajarkan mereka cara hidup di pegunungan selama perjalanan tersebut. Setelah berhari-hari mereka jalan, akhirnya mereka sampai di puncak gunung. Dan mereka langsung memanggil murid pertama yang mereka lihat di sana. Dan bertanya untuk bertemu dengan pertapa tersebut. Saya ingin jumpa dengan guru. Lalu murid itu bertanya, oh Anda ingin berjumpa dengan guru? Lalu murid tersebut menjawab dengan menunjukkan jarinya, dia yang mandu Anda itulah guru kami. Semua orang kaget, ternyata seorang leader itu bukan orang yang menonjol dengan kemampuan mereka, tapi mereka mampu melayani orang lain. Nah, pada poin 5, tingkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam setiap kesempatan. Ya. Teknologi bergerak dengan sangat cepat. Bahkan berdasarkan statistik internasional mengatakan bahwa setiap minggu ada 2-3 startup bisnis berkembang. Setiap minggu ada 7 teknologi berkembang di semua aspek kehidupan manusia. Anda bisa bayangkan, kalau Anda dalam sebulan tidak belajar apa-apa,
tidak membaca apa-apa, Anda sudah ketinggalan hampir ribuan teknologi yang terbaru. Jadi seorang pemimpin modern, mereka harus terus mengimprove kemampuan mereka, mengatur waktu mereka setiap hari, memisahkan untuk mereka terus belajar. Cari kesempatan untuk berbagi ilmu Anda tanpa menggurui. Di sini hati-hati ketika Anda juga punya banyak pengetahuan, banyak pimpinan yang terjebak bahwa mereka harus menyampaikan. Kadang-kadang mereka tidak sadar yang mereka sampaikan adalah kolega mereka, bahkan atasan mereka. Tentunya tidak mudah, tidak seperti Anda menjelaskan pada bawahan. Di sini perlu seni. Ya, Anda perlu berbicara dengan cara diskusi, sehingga orang lain tidak merasa digurui, atau atasan Anda tidak merasa Anda sok tahu, dan lain sebagainya. Ini seni tertinggi sebagai seorang leader. Kalau mungkin, berikan pelatihan kepada orang lain. Connective leadership, mereka tidak pelit untuk memberikan kesempatan bawahan untuk belajar. Entah itu public class, entah itu training, entah itu bimbingan, coaching, mentoring. Tugas atasan harus terus memberikan pembelajaran pada bawahan. Bawahan bukan saingan Anda, bawahan adalah orang yang harus Anda bina sehingga mereka bisa masuk ke dalam level yang lebih tinggi. Batasan pengetahuan adalah langit. Seorang pemimpin, mereka tidak terjebak membatasi diri dengan ilmunya sendiri, tapi mereka harus belajar berbagai macam ilmu, multidisiplin, sehingga mereka bisa lebih bijaksana melihat kepentingan yang lebih besar selain diri mereka dan departemen mereka. Baik, saya Dasukmanto. Demikian 4 sesi yang sudah kita pelajari. Sampai berjumpa. Salam sukses.